Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Triadif KPS dengan NIM 2231037043. Baik, saya akan menjelaskan tentang pertemuan pertama dengan judul pemahaman dasar tentang nilai sosial budaya dasar. Pendahuluan. Masalah budaya adalah segala sistem atau tata nilai atau sikap mental, pola pikir, pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak memuaskan bagi masyarakat secara keseluruhan, atau dapat dikatakan bahwa masalah budaya adalah tata nilai yang dapat menimbulkan krisis-krisis kemasyarakatan yang akan menyebabkan dehumanisasi atau terjadi pengurangan terhadap seseorang. Ilmu sosial budaya dasar identik dengan basic humanities. Humanities berasal dari kata Latin human, yang berarti manusiawi, yang berbudaya dan berbudi halus. Seperangkat konsep budaya dasar tersebut secara interdisiplin digunakan sebagai alat bagi pendekatan dan pemecahan masalah yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. B. Uraian bahan pembelajaran. Definisi ilmu sosial budaya dasar secara umum, termasuk kelompok pengetahuan, yakni mempelajari mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep hubungan antara manusia atau sosial dan budaya yang dikembangkan untuk mengajikan masalah-masalah kemanusiaan sosial dan budaya. Ilmu sosial budaya dasar merupakan sebagai integrasi ISD dan IBD yang pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya kepada mahasiswa sehingga mampu mengaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya. Ilmu sosial dan budaya dasar adalah cabang ilmu pengetahuan yang merupakan integritas dari dua ilmu, yaitu ilmu sosial yang juga merupakan sosiologi dan ilmu budaya yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial. Manfaat ilmu sosial dan budaya dasar, yaitu ilmu sosial budaya dasar merupakan mata kuliah kehidupan bermasyarakat dengan visi mengembangkan mahasiswa sebagai mahasiswa terpelajar yang kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat. C. Penutup. Ilmu sosial budaya dasar merupakan sebagai integritas ISBD dan IBD yang memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya kepada mahasiswa, mampu mengaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya. Yang kedua, pembahasan pembelajaran yang kedua, manusia sebagai makhluk berbudaya, beretika, dan berestetika. Pendahuluan. Hakikat manusia harus dipandang secara utuh. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna karena ia dibekali akal budi. Apa ini anjing? Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna karena ia dibekali akal budi. Manusia memiliki harkat dan derajat yang paling tinggi. Harkat adalah nilai, sedangkan derajat adalah kedudukan pandangan. Demikian berlandaskan pada ajaran agama yang diyakini oleh manusia sendiri. Etika dari kata Yunani kuno, yaitu etinokos, yang berarti timbul kebiasaan untuk mempelajari kualitas yang standar dan penilaian moral etika diperlukan untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep. Seperti benar, salah, baik, buruk,
dan tanggung jawab. Etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. B. Uraian bahan pembelajaran. Filsafat dan hakikat manusia. Pembahasan makna dari siapa manusia sebenarnya telah lama berlangsung. Namun sampai saat ini tidak ada satupun kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia itu sendiri. Kadangkala studi tentang manusia ini tidak utuh karena sudut pandangnya memang berbeda. Perhatian dan definisi manusia berbicara tentang hakikat manusia membawa kita terhadap dengan pernyataan atau mendasar tentang manusia. Konsep makhluk berbudaya yaitu setiap manusia memiliki kebudayaan masing-masing dan masing-masing manusia tersebut mewujudkan kebudayaannya dalam bentuk ide-ide, gagasan, nilai-nilai, moral-moral, peraturan-peraturan yang pada masyarakat dan suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya hidup sebagai makhluk berbudaya yang memiliki akal budi dan daya untuk dapat membuahkan suatu gagasan dan hasil karya yang berupa seni, moral, hukum, kepercayaan yang terus dilakukan pada saat akhirnya membentuk sesuatu. Kebiasaan atau adat istiadat kemudian dikumulasikan secara sosial dan kemasyarakatan. Konsep etika dan estetika adalah suatu di mana bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Estetika manusia modern. Dua teori besar mengenai munculnya manusia modern mendominasi perdebatan dalam bidang ini, yaitu out of Africa dan multiregional evolution. Penutup, manusia disebut sebagai makhluk yang berbudaya dan berkaitan, tidak lain adalah makhluk yang senantiasa menggunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena yang kebahagiaan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia dan berbudaya. Pembelajaran ketiga, hakikat manusia sebagai individu dan makhluk sosial, dinamika dan dilema interaksi sosial. Pendahuluan. Unsur-unsur hakikat manusia terdiri dari sebagai berikut. 1. Susunan kodrat manusia terdiri atas raga dan jiwa. 2. Sifat kodrat terdiri atas makhluk individu dan sosial. 3. Kedudukan kodrat terdiri atas makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi yang terdiri dari tiga unsur, yaitu jasmani, akal, dan rohani. B. Uraian pembelajaran. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang individu adalah perpaduan antara fakta genotype dan phenotype. Faktor genotype adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak lahir.
Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi yang terbawa sejak lahir dengan rangka situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan, perbuatan, serta reaksi mental psikologinya jika mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Jika interaksi sosial, bentuk umum proses-proses sosial adalah interaksi sosial yang dapat juga dinamakan proses sosial karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial yaitu 1. Faktor imitasi, 2. Faktor sugesti, 3. Faktor identifikasi, dan 4. Faktor simpati. Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat adalah pernyataan yang dihadapi oleh manusia dikala manakah yang harus diutamakan. 1. Pandangan individualisme, 2. Pandangan sosialis. 1. Pandangan individualisme, 2. Pandangan sosialisme. C. Penutup. Status dan kedudukan sosial adalah tempat atau posisi kedudukan individu di dalam struktur sosial, kelompok atau masyarakat. Individu yang berstatus sosialnya berbeda akan memiliki hak-hak, tanggung jawab, dan kewajiban-kewajiban yang berbeda pula. Baik, pembelajaran keempat, konsep-konsep hubungan antara manusia dan pandangan hidup. A. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu melakukan hubungan sosial dengan kelompok tertentu. Hubungan sosial yang terjadi antara individu maupun antar kelompok tersebut juga dikenal sebagai istilah interaksi sosial antara berbagai segi kehidupan yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi sehingga akan membentuk suatu sistem sosial dalam masyarakat. Keadaan inilah akan dinamakan sebagai proses sosial. B. Uraian pembahasan pembelajaran. Konsep manusia Indonesia, bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat radikal di segala ini kehidupan, baik dalam dinamika politik, sosial, budaya, ekonomi, dan bernegara. Seakan-akan terputus sejarah masa lalu di mana nilai ideologi bangsa, sosial budaya, dan nilai-nilai agama kurang mendapatkan perhatian yang selayaknya. Kebinekaan dalam kesatuan nilai memudar dan membangun spiritual serta material belum tercapai. Tujuan yang diinginkan karena berjalannya tersedat-sedat. Pandangan hidup dalam sosial adalah dasar proses sosial. Pengertian hubungan menunjukkan pada hubungan sosial yang dinamis, atau dengan perkataan lain, proses lain merupakan cara-cara berhubungan dalam kehidupan masyarakat yang dapat dilihat apabila orang per orang dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut. Model pegangan hidup dalam bermasyarakat, pemikiran sebagai hasil aktivitas akal menempati proses yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan manusia dan bahkan bagi keberlangsungan hidup di bumi. Untuk umumnya, hasil kepemikiran yang berisi nilai-nilai dapat digunakan manusia untuk menentukan arah dan corak kehidupan. Selain itu, hasil pemikiran juga
dapat membantu manusia untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri dengan alam. C. Penutup. Manusia memandang dan menyikapi apa yang terdapat dalam alam semesta, bersumber dari beberapa faktor yang dominan dalam kehidupannya. Faktor itu boleh jadi berasal dari kebudayaan, filsafat agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat, atau lainnya. Luasnya pandangan manusia bergantung pada faktor dominan yang mempengaruhi cara pandang yang bersumber pada kebudayaan yang memiliki akan terbatas pada bidang-bidang tertentu dan kebudayaan itu. Begitu juga dengan cara pandang yang berasal dari agama dan kepercayaan akan mencakup bidang-bidang yang menjadi bagian konsep kepercayaan agama tersebut. Kelima, dinamika perdebatan global. A. Pendahuluan. Perdebatan memiliki kaitan yang erat dengan hubungan kebudayaan. Pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta atau akal manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat indranya menghasilkan keragaman barang seni dan bentuk-bentuk kesenian, sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, memulainya dan kebahagiaan sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya. B. Uraian bahan pembelajaran. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat adab. Perdebatan tidak hanya menunjukkan pada hasil-hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik, seperti barang, bangunan, dan penutup. Globalisasi sebagai fenomena adab sekarang memberi implikasi yang luas bagi semua bangsa dan masyarakat internasional. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah makin bertambahnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitik negara-negara berkembang yang ditandai dengan penguatnya ide kebangsaan dan demokrasi. Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai keberadaban lain. Baik, pembahasan ke-6, hubungan antar manusia. Pendahuluan. Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Berbagai akibat dari hubungan yang terjadi di antaranya individu-individu, kemudian lahirnya kelompok sosial, yaitu dilandaskan oleh kesamaan kepentingan bersama. Kelompok atau grup adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain, pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan, untuk meningkatkan hubungan antar individu, atau bisa saja untuk keduanya. B. Uraian bahan pembelajaran. Jenis dan pola pikir hubungan manusia. Interaksi sosial tidak dapat begitu saja, tetapi ada syarat-syarat tertentu supaya interaksi sosial berlangsung. Syarat-syarat tertentu adalah adanya sosial dan komunikasi, yaitu hubungan individu dan hubungan kelompok. Para ahli sosiologi mengadakan pergolongan terhadap bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut mereka, ada pula macam proses sosial yang terhadap bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut mereka, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. A. Kerjasama. B. Akomodasi. 3. Asimilasi. Dan 4. Akulturasi.
C. Penutup. Interaksi sosial dapat diberikan peringatan sebagai hubungan timbal balik yang dinamis dan saling mempengaruhi yang terjadi di antara individual atau kelompok individu dalam masyarakat. Pola interaksi sosial dapat berupa hubungan timbal balik antara satu, individu dengan individu, misalnya dua orang teman yang sedang bercakap-cakap atau berbicara. Dua, individu atau kelompok, misalnya seseorang guru yang sedang mengajar di kelas. Tiga, kelompok dengan kelompok, misalnya interaksi yang terjadi pada saat pertandingan sepak bola. Interaksi sosial dapat dilangsungkan apabila terpenuhi syarat-syarat seperti berikut. 1. Kontak sosial, yaitu peristiwa yang terjadi hubungan, sambungan, dan sentuhan sosial, atau dapat disertai sentuhan jasmani maupun tidak, antara dua orang atau lebih. Yang kedua, komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi yang satu pihak atau komunikator ke pihak lain atau komunikan dapat menggunakan simbol-simbol, yaitu simbol dapat berupa kata-kata, suara, gerakan, syarat, benda, dan sebagainya. Sekian dari penjelasan saya mengenai pembelajaran dari Bu Rezi. Bila ada salah-salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.